Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Perundungan Meregang Nyawa. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kak Mira Sakila dan Inas Malik. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Ibu, sakit. Tanganku patah karena ibu. Rengek Arumi yang suaranya hanya dapat didengar oleh Aida. Ah, tidak. Saya tidak bersalah. Rengek Aida ketakutan. Dah, ada apa? Tanya Abah Joko yang dipeluk Aida keras. Waktu itu, Aida menceritakan semuanya saat Abah Joko pergi mencari obat untuk Arumi. Ia tak sengaja melukai Arumi sampai tangannya patah. Ia juga mengaku kalau Arumi terus mendapatkan perlakuan tidak baik darinya. Arumi tak diberikan makanan kalau tidak ada Abah Joko. Arumi harus bekerja keras dan mau menuruti perintah Aida. Kalau menunda atau tak menuruti, Arumi selalu dipukul menggunakan balok dan kadang rambutnya dijambak keras. Dek, jantung Abah Joko terasa tertusuk. Anak semata wayangnya diperlakukan tidak baik dengan istrinya. Ia mengingkari janjinya pada Latifah untuk menjaga putrinya dengan baik, tapi malah membuat Arumi mendapatkan perundungan mau di dalam ataupun di luar rumah. Meskipun kecewa dengan perlakuan Aida memperlakukan Arumi, Joko mencoba memaafkan Aida. Mau bagaimana lagi saat semua sudah terlambat dan Arumi sudah tidak ada di dunia ini lagi. Aida sudah mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya. Jadi Abah Joko memaafkan Aida meskipun terpaksa. Tapi Arumi meninggal bukan karena saya, Abah. Saya pun tidak tahu apa yang terjadi dengan Arumi kala itu, ucap Aida. Abah Joko pun percaya karena tidak mungkin Aida membunuh Arumi. Tapi Joko pun tidak tahu persis apa yang terjadi pada putrinya. Ia hanya tahu kalau kematian Arumi sangat tidak wajar. Jam menunjukkan pukul 00.03. Lolongan anjing membuat suasana semakin mencekam. Ditambah suara burung gagak nampak mengitari pekarangan rumah Jaka. Jaka yang tertidur di kamar membuatnya seakan terusik dengan lolongan anjing dan burung gagak yang bersautan begitu sangat nyaring. Jaka berkali-kali merubah posisi tidurnya, tapi matanya tak mau terpejam. Jaka. Suara parau dan lirih terdengar lagi membuat Jaka tersendak kaget dan tenguknya langsung meremang. Jaka segera berlari keluar kamar, tapi saat ia membuka pintu, ia dikejutkan dengan penampakan sosok Arumi yang sudah berdiri di ambang pintu. Ah, ibu, bapak, tolong! Teriak Jaka meminta tolong kepada kedua orang tuanya. Anak manja rupanya. Pekik Arumi yang melangkah mendekat menghampiri Jaka. Ia beringsut mundur karena tidak tahan dengan bau tubuh Arumi yang tercium sangat busuk seperti bau bangkai. Menjauhlah, kau sudah mati. Jangan pernah ganggu aku lagi, hardik Jaka. Wajahnya penuh hewan melata sampai berjatuhan di lantai bersamaan dengan darah yang menghitam. Jaka terus mundur selangkah demi selangkah sampai tubuhnya sudah mentok di dinding kamarnya. Pergi Arumi, saut Jaka. Tawa Arumi menggema. Seketika saja Jaka menempel pada tembok itu langsung ketakutan. Wajah Jaka diraih oleh telapak tangan Arumi yang kukunya sangat panjang dan penuh belatung. Ah! Teriak Jaka saat kuku tajam Arumi menggores wajah Jaka sehingga penuh luka-luka dan berdarah. Ampuni saya Arumi, tolong jangan siksa saya. Rengek Jaka sudah ketakutan. Kau yang harus lebih dulu mati.
karena menyuruh orang tuamu untuk mencari dukun agar bisa menghalangi jalanku balas dendam denganmu dan teman-temanmu. Pergi Arumi dengan tatapan mata tajam. Bukan lagi darah yang menyeruak membasahi wajah busuk Arumi, tapi nanah pun banyak keluar dari wajah Arumi bersama ulat-ulat yang menjijikan. Jaka sampai memejamkan matanya karena terlihat begitu sangat mengerikan. Kepala Jaka direnggut dan tiba-tiba saja tubuh Arumi bisa semakin tinggi, sampai Jaka tergantung karena kepalanya direnggut oleh Arumi. "Lepaskan saya, Arumi. Saya mohon ampun," rengek Jaka yang melihat ke bawah cukup tinggi. "Ah!" Rintih Jaka dan segera bangun meskipun memegangi dadanya yang terasa sesak karena dijatuhkan dari ketinggian kurang lebih 10 meter. Jaka terus berlari terhuyung mencari keberadaan kedua orang tuanya. Jaka membuka pintu kamar orang tuanya. Begitu dikejutkan lagi saat orang tua Jaka sedang diikat oleh sosok hantu nenek menyeramkan. "Jaka, tolong kami!" teriak kedua orang tua Jaka yang membuat Jaka kebingungan. Ia pun menoleh ke pintu kamar yang melihat Arumi semakin melangkah mendekat menghampirinya. "Habisi dia, Arumi. Biarkan saya yang menghabisi kedua orang tuanya," titah hantu nenek tua penghuni villa itu yang ikut membantu Arumi membalaskan dendamnya. "Tolong, bebaskan kami. Jangan sakiti kami. Jaka sudah mengakui kesalahannya dan dia sangat menyesal," kata Nyila memohon pada sosok hantu nenek tua penghuni villa. "Kalian sudah ikut campur ingin memusnahkan Arumi. Mau anakmu sudah menyesal atau tidak, Arumi tidak akan bisa kembali hidup lagi," ujar nenek penghuni villa dengan suara parau dan ramai. Sementara Jaka masih terus berlari keluar rumah karena ingin terbebas dari hantu Arumi yang mengganggunya. Ia berusaha berlari sekuat tenaga, tapi mampu dikejar oleh Arumi yang melayang mengejar Jaka yang terus berlari. "Pak!" Kepala Jaka dilempar oleh batu yang dilayangkan Arumi, sampai ia tersungkur dan terjembab ke rerumputan. Kepala bagian depan Jaka sudah pecah dan berdarah karena tertimpa batu besar. "Ampuni saya, Arumi. Saya mohon," rengek Jaka, tapi Arumi tak menghiraukannya. Arumi langsung menyeret kaki Jaka dan menindih bagian kelamin Jaka dengan dahan kayu yang patah. Jaka merintih berkali-kali sampai menangis karena kelaminnya dihancurkan oleh dahan kayu besar berkali-kali. Tubuh Jaka seakan sudah tak berdaya. Sisa nafas yang masih berembus karena suara teriakannya sudah tak lagi terdengar. Arumi langsung menjambak rambut Jaka sampai ia merengek ketakutan karena wajah borok Arumi sangat dekat dengan wajahnya. Arumi ingat bagaimana Jaka melumat bagian bibir dan dadanya dengan nafsu yang membara, sehingga kini Arumi langsung mencakar-cakar bagian dada Jaka sampai banyak darah. "Ampuni saya, Arumi. Ampun," teriak Jaka yang suaranya sudah melemah karena kesakitan. "Ini yang terakhir, Jaka," kata Arumi yang langsung menginjak bagian leher Jaka sehingga kedua matanya membola. Lidahnya menjulur keluar karena mulutnya menganga dan segera ia memasukkan dahan kayu ke dalam mulutnya. Jaka mengejang hingga akhirnya mati di tempat dengan posisi dahan yang masih menancap di mulutnya. Arumi berhasil membalaskan dendamnya dengan satu orang pelaku. Arumi akan membuat semua para perundungannya mati dengan cara mengenaskan. Sementara Nyila dan Jalal diseret kepalanya oleh nenek tua itu sampai menggusur bumi ke tempat di mana Jaka merenggang nyawanya. Dan barulah Nyila dan Jalal dibebaskan dan menjerit histeris saat melihat putranya mati dengan tragis dan mengerikan. "Jaka, Bapak, putra kita, Pak." Jila menangis histeris melihat tubuh Jaka yang tergeletak dalam keadaan bersimbah darah. Jalal pun terhuyung, seakan tunggainya tidak bertulang. Tubuhnya luruh ke tanah dengan gemetar.
Ampuni dosa putraku Gusti. Maafkan saya yang tak bisa mendidik dengan baik dirinya. Lirih Jalal dengan netra sendu. Butir bening menghangat mengalir di kedua pipinya. Nila memeluk tubuh Jaka yang sudah kaku dengan bola matanya yang melotot dan kayu yang tertancap sampai menembus belakang kepalanya. Tiba-tiba suara burung gagak dan burung hantu saling bersautan melihat kesedihan yang tengah diterima oleh Nila dan suaminya. Rembulan sudah tak ingin menambahkan sinarnya. Hanya penerangan dari obor warga yang tengah menyinari jalan yang sepi dan gelap. Beberapa warga tengah melihat keadaan Nila dan Jalal. Suara tangisan Nila mengundang para penjaga pos ronda, sehingga membuat mereka yang tengah mengantuk pun menghampiri asal suara yang terus mengganggu pendengarannya. Namun mereka dikejutkan dengan suara Nila yang tengah meraung, memeluk Jaka yang berada dalam pelukannya. Apa yang terjadi Pak Jalal? Nila? Tanya Pak Dirman ketua RT. Jaka mati Pak Dirman. Ah, mati? Kenapa Bu? Dan kenapa bisa seperti ini? Ada apa ini sebenarnya? Pak Sapri ikut menimbali. Perlahan Nila melepaskan pelukannya dan menunjukkan wajah Jaka, sehingga mereka semua terkejut dengan keadaan Jaka yang sangat mengenaskan. Darah terus mengalir dari mulutnya, juga dadanya yang robek. Beberapa warga memekik melihatnya. Jaka, kenapa Jalal? Dia Jaka mati melawan rampok Pak Dirman. Suara seseorang menyaut dari arah hutan. Dia menatap pada semua orang dengan wajah datar. Mbah Parmin, seru beberapa orang dengan wajah terkejut. Nila dan Jalal pun sama terkejutnya melihat Mbah Parmin yang tiba-tiba datang dan yang membuat penasaran. Mengapa Mbah Parmin mengatakan jika Jaka telah melawan perampok dan tidak mengatakan yang sebenarnya? Apa? Perampok? Lagi suara warga berseru seakan tak percaya. Iya, tadi di rumah Jalal dan Nila hendak kerampokan. Sampai kami tadi mengejar, namun Jaka. Sudah. Mari kita bawa Jaka segera. Kasihan dia terlalu lama di sini. Potong Pak Dirman cepat karena melihat Nila yang terus meraung meratapi kepergian putranya. Jalal pun menatap sendu tanpa mampu berkata-kata, seolah kesedihannya dapat ia tutup karena tak bisa mengatakan yang sebenarnya. Mereka pun membantu Jalal dan Nila membawa Jaka yang sudah mulai kaku untuk segera dibawa pulang. Tepat pukul 5 pagi warga desa Seraji sudah berkumpul di halaman rumah Nila. Bahkan beberapa warga dari Lubuk Setan hadir karena Nila yang memiliki saudara dari desa sebelah. Bisik-bisik tetangga yang masih tak percaya dengan kematian Jaka yang melawan rampok terdengar samar oleh Joko yang berdiri tak jauh dari tempat pemandian. Pak, masa ya kalau rampok dadanya bisa sampai begini? Dan ini dahan kayu aja dengan kejam ditusukkan ke mulutnya, ujar Pak Ahmad sang pemandi jenazah. Beberapa orang yang membantu pemandian Jaka menatap tubuh Jaka lalu seketika terdiam, membenarkan apa yang dikatakan Pak Ahmad. Banyak luka sayatan, memar, dan luka pukulan benda tumpul di bagian area sensitifnya. Dan yang paling mengerikan adalah dahan kayu yang runcing yang tertancap di mulut Jaka, yang semakin membuat warga keheranan. Begitu sadisnya perampok itu, membunuh tanpa memberi rasa iba. Apa dia tak akan mati? Sudah, lebih baik teruskan saja. Nanti bahaya kalau ada keluarganya yang mendengar. Seru Pak Ahmad meminta para warga untuk kembali diam dan meneruskan pekerjaannya. Di lain sisi, Joko tengah mengusap dadanya. Entah mengapa ia tak percaya jika Jaka putra dari temannya itu mati oleh perampok. Dan iya, ini kali pertama desa Seraji dikenali perampok. Belum ada sebelumnya kejadian seperti ini. Jangankan rampok,
Pencuri saja tidak pernah mereka dengar. Abah lagi bertanya-tanya, kenapa Mbah Parmin mengatakan suatu kebohongan dan seakan pernyataan sangat sulit dipercaya. Abah, panggil Aida. Aida tengah berjalan menghampiri Abah dengan kakinya yang sedikit kesulitan berjalan karena ketakutan beberapa hari lalu, membuat dia terjatuh dari ranjang dan membuat kakinya kesleo. Ada apa dah? Itu bah, gila histeris terus. Dia meraung bak orang gila, ucap Aida. Astagfirullah. Ya sudah, kita ke sana. Aida mengangguk, lalu mengikuti langkah suaminya itu. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan di mana Jaka akan dibaringkan. Namun keduanya terpaku melihat Nyila yang tengah histeris. Tidak, putraku tidak mati. Dia hanya sedang tidur. Harumi tidak membunuhnya. Harumi tidak membunuhnya. Abah dan Aida seketika tersendak mendengar raungan Nyila, istri sahabatnya di tempat kerja. Wajahnya yang acak-acakan karena terus histeris dan menangis membuat rasa iba itu menyentuh perasaan warga yang ada. Namun Abah terdiam. Perlahan kakinya melangkah dengan gontai. Ia menghampiri Nyila yang terus meraung menyebut nama Arumi. Apa maksud perkataanmu, Nyila? Arumi membunuh Jaka? Tanya Abah Joko. Abah, Aida mencoba menghalangi Abah Joko. Biarkan Nyila dan Jalal menjelaskannya dah. Saya yakin Jaka meninggal bukan karena mengejar rampok. Pasti ada yang mereka sembunyikan. Kalian tahu benar, di desa Seraji jangankan perampok, pencuri saja enggan masuk desa kecil yang berada di tengah hutan seperti ini. Warga menatap Abah Joko dengan saling lempar pandangan. Mereka menyadari kebenaran jika apa yang dikatakan Abah emang benar. Abah benar, desa kita ini desa kecil. Siapa yang akan merampok? Tidak, putraku tidak mati. Ampuni putraku Arumi. Lagi suara Nyila membuat Abah dan mereka yang mendengar semakin tak percaya dengan kata-kata Mbah Parmin. Namun mendengar Nyila yang histeris menyebut Arumi membuat Abah semakin penasaran dan memiliki asumsi jika Jaka ada kaitannya dengan kematian Arumi. Jaka, Arumi, apa Jaka ada hubungannya dengan kematian Arumi, Nyila? Tanya Joko yang begitu sangat penasaran. Bah, biarkan Nyila tenang dulu. Dia lagi berduka. Kasih tenang dulu dia, baru kita tanyakan ya. Aida mencoba menenangkan suaminya yang terus mendesak Nyila. Iya bah, biarkan dulu Nyila menenangkan dirinya. Bawa dulu Nyila ke dalam kamar supaya ia tidak terus menangis karena kepergian anaknya. Titah Pak Darmin. Jalal pun jadi menatap Abah Joko dengan tatapan nanar, seperti ingin membicarakan semua hal yang telah terjadi. Tapi hatinya tetap tertahan. Ia terus bersembunyi kala Abah Joko menatapnya. Ia menyibukkan diri kala Joko ingin bicara padanya. Jaka pun dimakamkan. Nyila tidak diizinkan pergi ke peristirahatan terakhir Jaka karena tidak ingin kalau ia terus meraung karena kehilangan putranya dan menyebut nama Arumi. Bisa ketahuan kita, Bu. Ibu diam saja di sini dan jangan pernah bicara pada siapapun termasuk Joko. Sungut Jalal yang berbisik pada istrinya yang sudah mulai mereda. Jalal meminta beberapa ibu-ibu menemaninya di rumah. Kematian yang begitu mengenaskan. Ini sudah terjadi 2 kali di desa Seraji. Pertama Arumi putri Joko, dan kini Jaka. Semua tidak diketahui sebab kematiannya, ujar Lilis berbisik kepada Ibu Sri. Benar, saya juga heran kenapa di desa ini semakin banyak teror. Atau beneran rampok itu ada? Sahut Ibu Sri. Setelah pemakaman selesai, semua mengiringi dengan doa dan kemudian bubar. Hanya ada Jalal yang masih menemani sang putra dengan tangisan yang terisak memeluk batu nisan. Para sahabat Jaka juga segera beringsut meninggalkan pemakaman.
Mereka nampak ketakutan karena melihat kondisi Jaka yang mati secara tragis. Mereka berkumpul di sebuah pos tempat mereka memang biasa berkumpul. Gua yakin ini teror Arumi. Kalau rampok nggak mungkin si Jaka mati mengenaskan kayak gitu, ujar Alif ketakutan. Gimana kalau si Arumi emang mau balas dendam sama kita dan kita bakalan mati bergiliran? Kata Alan dengan cemas. Enggak, itu bukan ulah Arumi. Jaka beneran dirampok. Ivan menepis pikiran temannya yang berpikir kalau Jaka itu mati karena mendapat teror dari Arumi. Tapi selama Arumi mati, kita emang selalu dihantui seakan dia mau kita nyusul dia, bro, sahut Alif. Enggak, gue yakin kita baik-baik saja. Arumi udah tenang di alam sana. Dia mati karena jatuh dari lantai 2 di villa itu, bukan karena kita, pekik Ivan. Tapi kita kan emang niat nyiksa dia dan enggak bakalan ngebiarin dia balik, Van, sungut Alif. Seketika hening. Mereka berpikir masing-masing bagaimana caranya mereka bisa melarikan diri dari teror hantu Arumi. Alif berpamitan lebih dulu dari teman-temannya. Ia merasa gelisah dan berpikir bagaimana caranya untuk menghindari teror Arumi. Alif segera pulang ke rumah dan mengemas pakaiannya. Pamit kepada ibunya dengan dalih kalau ia mau pergi keluar kota mencari pekerjaan. Kenapa mendadak sih, Liv? Emang mau kerja di mana sampai keluar kota? Tanya Ayu ibunya. Iya, supaya ibu nggak biayain aku terus. Kasian ibu harus kerja biayain aku semenjak ayah tiada. Jadi biarkan aku pergi ya, Bu, ucap Alif keluh. Ia tidak ingin meninggalkan ibunya sendirian di rumah, tapi rasa takut terus menyelimutinya. Ia tidak ingin kalau ibunya menjadi korban teror arwah Arumi. Alif minta maaf ya, Bu. Alif janji akan pulang kalau Alif udah dapat uang untuk ibu, ujar Alif dalam pelukan sang ibu. Nah, pintu dan jendela rumah Alif seakan terbuka dihempas oleh terpaan angin kencang. Mereka menoleh pada jendela yang terbuka. Angin berhembus sedikit kencang menerpa tubuhnya, membuat rambut Ayu ibunya Alif menutup wajah cantiknya. Alif terkejut. Suasana seolah terkesan aneh. Ayu menyibak rambutnya, menatap Alif dengan pandangan kosong. Lalu ia, kau tak akan bisa lari, meski kau pergi ke ujung dunia sekalipun. Duk. Alif terkejut mendengar Ayu yang bicara dengan suara parau dan berat. Tak lama Ayu pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ibu, pekik Alif. Alif menggoyangkan tubuh Ayu ibunya. Ia membawanya ke atas kasur dan merebahkannya. Hatinya sedikit merasa berat meninggalkan sang ibu. Namun teror Arumi membuat pikirannya tak tenang. Alif pun melangkahkan kakinya beringsut mundur menjauh dari ibunya. Maafkan Alif, Bu. Maafkan Alif. Jaga diri ibu. Maafkan kesalahan Alif selama ini. Selamat tinggal, Bu, ujar Alif lirih. Ia pun langsung melenggang pergi dan meninggalkan Ayu yang masih tak sadarkan diri. Ayu mengerjap. Ia perlahan membuka mata. Melihat sekitar yang terlihat sudah sepi, netranya memanas. Mengingat Alif rupanya sudah pergi dan meninggalkannya. Namun satu hal ada yang membuatnya janggal. Mengapa ia tak sadarkan diri padahal ia tadi tengah mengantar Alif di ruang tengah. Alif, kamu tidak jadi pergi, nak, serunya memanggil Alif. Ia mencoba mengingat sebelum akhirnya ia pingsan. Saat jendela terbuka, Ayu terkejut karena hembusan angin menerpa tubuhnya. Yang lebih mengejutkan, Ayu melihat bayangan seseorang menembus dinding. Kupinjam tubuhmu. Apa yang terjadi? Siapa dia? Kenapa wajahnya sangat hancur? Ujarnya sambil memukul kepalanya yang terasa sakit. Ia menggelengkan kepala, pertanda percaya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Alif. Ayu bangkit dan mencari keberadaan sang putra. Hingga berkeliling rumah sampai bertanya pada tetangga tidak ada yang melihatnya. Ayu pun kebingungan.
juga hatinya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi, namun ia tak tahu. Yang ia khawatirkan adalah Alif yang pergi karena keinginannya yang tiba-tiba. Suasana jalan nambah sepi. Alif melihat jam di tangannya yang sudah menunjukkan jam 3 sore. Karena kesulitan mendapat kendaraan, Alif terpaksa berjalan kaki. Karena memang desa Seraji dan desa Lubuk Setan masih kekurangan kendaraan, karena masih berada di pelosok. Jalan pun masih tanah dan bebatuan. Jika hujan, jalan akan sangat licin. Ditambah rumah yang satu kesatuan lainnya berjarak jauh. Kenapa nggak ada sama sekali kendaraan yang lewat? Gumam Alif sambil menyeka keringatnya yang bercucuran. Tiba-tiba angin petang sudah berembus. Namun Alif seolah jalan tak menepi. Jalan pun makin terlihat sepi, tidak ada lulu lalang warga Lubuk. Membuat Alif seolah merasakan keheranan, karena ia merasa berjalan di tempat dan tetap di sana. Kok gue berasa di sini-sini saja ya? Perasaan gue udah berjalan cukup lama. Harusnya kan udah mau sampai di persimpangan jalan raya, ujarnya dengan heran. Ia memutarkan pandangan pada sekitar, terlihat hutan dan jalan yang sepi. Ia merasakan hembusan angin itu membuat bulu kuduknya meremang. Padahal suasana masih cukup siang. Alif pun merasakan lelah. Dengan pikiran bimbang, Alif memutuskan untuk kembali. Namun, ia heran karena di hadapannya ia melihat jalan persimpangan. Entah ia keluar dari jalan yang mana. Alif pun kebingungan. Gua lewat jalan mana ya? Kenapa gua gak sadar sih kalau ada jalan di sampingnya? Kerutukannya menatap jalan yang sama persis. Kalau gue perhatikan, sepertinya gue tadi keluar dari jalan sini. Ya sudahlah, lebih baik gue balik. Lelah dan sudah sore. Bisa-bisa gue kemalaman di jalan lebih bahaya lagi. Ucap Alif yang akhirnya mengambil jalan arah kiri. Ia pun berjalan menyusuri jalan setapak yang sisi kiri dan kanan adalah sebuah kebun dan hutan. Ia memperhatikan kembali jalan yang ia lewati dengan cermat. Sepertinya ia makin kebingungan. Kenapa jalannya berbeda dengan jalan yang gue lewati tadi ya? Apa gue salah ambil jalan? Kenapa gue malah nyasar begini sih? Mata matahari mulai terbenam. Gimana kalau gue kemalaman dan tersesat? Alif menendang sebuah batu. Ia kesal karena seolah tengah dipermainkan. Jalan yang ia lalui sebelumnya berbeda dengan jalan yang berada di hadapannya saat ini. Tiba-tiba suara benda diseret membuat Alif menoleh. Ia memutar pandangan, mencari tahu asal suara yang didengarnya. Namun ia malah mencium bau busuk dan anyir yang menyengat. Samar Alif mendengar suara tangisan dari dalam hutan. Sangat pilu dan sangat menyanyat, membuat Alif penasaran dan mencoba menghampirinya. "Siapa di sana?" teriaknya. Namun tidak ada jawaban. Hanya semilir angin dan bau tak sedap yang semakin menyengat menusuk hidungnya. Alif mengibaskan tangan dan terus berjalan mencari asal suara. "Sakit, tolong sakit. Jangan lakukan itu. Hentikan." Lagi-lagi suara samar dengan tangisan itu kembali terdengar. Alif semakin yakin jika ada seseorang di sana yang tengah kesulitan. Perlahan ia berjalan pada sebuah semak, lalu sedikit menyibak daun yang menutup pandangannya. Ia terkejut melihat sosok wanita tengah menenggelamkan wajahnya di lutut dengan suasana yang hampir gelap. Ia berjalan perlahan mendekati sosok wanita yang tengah menangis. Tangisannya terdengar pilu dan menyanyat, membuat hati Alif seakan merasakan kasihan. Ia pun menyelaraskan tubuhnya. "Maaf, kamu siapa? Kenapa sendirian di tengah hutan?" tanyanya dengan pelan. Namun sosok wanita itu hanya diam dengan tangis yang semakin kencang. Bahunya bergetar bak orang tengah benar-benar membutuhkan sandaran. "Boleh saya antar pulang?" lanjutnya lagi, namun tetap tidak ada jawaban. Aduh,
Gimana sih? Ditanya gak jawab. Masa iya gue tinggal? Mana matahari udah benar-benar gelap lagi. Apakah ada acara cewek nangis di hutan lagi? Batin Alif merutuk. Mbak, Bu, apa sih? Mari saya antar ibu. Mbak dari desa Lubuk bukan? Alif kebingungan. Entah apa yang harus ia sebut. Wanita itu masih tetap diam, sama sekali tidak menoleh. Bicara saja tidak, dan hanya diam tanpa sepatah kata. Alif berdiri, melihat jam di tangannya sudah menunjukkan jam 6 sore. Artinya sebentar lagi akan azan maghrib. Aduh, kenapa gua malah terdampar di hutan sih? Mana gelap. Ini juga perempuan ditanya gak jawab. Masa gue tinggal aja ya? Alif kesal. Dirinya yang hendak pergi ke kota malah tertahan di hutan. Semakin kesal karena wanita yang ia temui tak sama sekali mau menjawabnya. Sudahlah, gue pulang aja. Bodo amat sama cewek itu, ujarnya sambil menggusar rambutnya dengan kesal. Ia pun menoleh pada sosok wanita tadi. Namun ia terkejut kalau sosok itu sudah tidak ada di tempatnya. Ia mengusap wajahnya, mencoba berkali-kali menatap tempat di mana wanita itu berada. Namun tetap sama, di balik semak itu tidak ada siapapun. Alif pun berbalik, hendak memutar pandangan di sekitar. Namun, wah! Sosok Arumi dengan tatapan wajah yang menyeramkan penuh darah dan binatang melata itu langsung mencakar wajah Alif sampai ia terjatuh terpelenting dan segera merangak menghindar. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.